Bab 1981. Energi Genjin yang murni. Ekspresi Ye Yunfei berubah. Dang-dang, samar-samar, sepertinya ada sejumlah besar senjata emas dan senjata sihir menebas tubuh Ye Yunfei, membuat hantaman logam yang jelas terdengar satu demi satu. Bekas luka segera muncul di tubuh Ye Yunfei. Senjata emas dan senjata ajaib ini semuanya terkondensasi dari energi murni dan hukum emas ketujuh, dan mereka sangat kuat. Dalam waktu singkat, tubuh Ye Yunfei dipotong menjadi lubang dan ditutupi dengan bekas luka yang dalam. Gemuruh, Yunfei secara bersamaan mengaktifkan tubuh Jiamu Qingdi, seni tubuh tempadara penggabungan iblis surgawi, tubuh kaca suan magnetik, dan tubuh hegemoni dewa petir. Satu demi satu kekuatan fisik yang kuat meletus, melawan energi Genjin yang terus-menerus membombardir, dan pada saat yang sama mendekati peti mati tempat tubuh Cai Feng berada selangkah demi selangkah. Ngomong-ngomong, energi Genjin murni ini adalah tonik yang bagus untuk harimau putih di roda totem 9 istana. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba teringat ini, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengaum, saat berikutnya, seekor harimau putih besar muncul di samping Ye Yunfei, membuka mulutnya dan mengisap. Benar saja, banyak energi Genjin yang langsung ditelan oleh harimau putih itu. Ye Yunfei segera merasakan lebih sedikit tekanan. Api di antara 5 elemen dapat mengalahkan emas. Keempat api yang berbeda itu seharusnya berguna. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Suara mendesing. 4 api aneh dengan warna berbeda muncul di depan Ye Yunfei. Mereka adalah api-api bumi, San Wu Huo, San Wei Zhen Huo, dan Xuan Huang Yao Huo. Gemuruh Fodetu, COM. 4 jenis api yang berbeda meletus pada saat yang sama, berubah menjadi 4 lautan api yang mengepul, melepaskan energi yang mencengangkan, yang hampir membakar ruang di sekitarnya menjadi deformasi dan distorsi. Benar saja, dengan letusan dari 4 api yang berbeda ini, Ye Yunfei merasa tekanannya jauh lebih ringan. Di bawah perlindungan harimau putih dan 4 api berbeda, Ye Yunfei selangkah demi selangkah mendekati peti mati tempat tubuh Cai Feng berada. Namun, Ye Yunfei segera menemukan bahwa formasi muncul di depannya. Tirai cahaya formasi emas menghalangi di sana. Formasi di istana bawah tanah ini sangat pintar, mungkin formasi tingkat tertinggi yang pernah saya temui sejak saya dilahirkan kembali. Untungnya, setelah saya menjadi kaisar surga di kehidupan saya sebelumnya, saya menghabiskan banyak waktu mempelajari semua jenis formasi di dunia. Formasi, tingkat formasi harus berada di garis depan di dunia dengan ukuran 3000. Jika tidak, sangat tidak mungkin untuk berurusan dengan formasi di istana bawah tanah ini. Petik 2. Ye Yunfei merasakan formasi di depannya, dengan kekuatan jiwanya, dan sedikit terkejut. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mempelajari dan menganalisis formasi di depannya. Formasi ini sangat pintar. Ye Yunfei menghabiskan 3 hari menganalisis dan menelitinya, dan akhirnya mulai memahami formasi ini secara bertahap. Hari lain berlalu, Ye Yunfei akhirnya mempelajari formasi ini secara menyeluruh, lalu berjalan ke depan dan langsung melewati tirai formasi cahaya kemasan. Namun, formasi lain tiba-tiba muncul di depan. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain berhenti, dan mulai menganalisis dan mempelajari formasi ini. Kali ini, Ye Yunfei membutuhkan 2 hari penuh untuk akhirnya meneliti formasi ini dan berhasil menyeberang. Namun, formasi lain muncul di depan. Di istana bawah tanah ini, ada hampir 3 langkah untuk formasi kecil, dan 5 langkah untuk formasi besar. Mereka hanya bisa dihancurkan satu per satu. Petik 2. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menunjukkan senyum masam. Sebenarnya, Ye Yunfei tidak jauh dari peti mati tempat tubuh Cai Feng berada, sekitar beberapa ratus meter jauhnya, tetapi jarak ratusan meter ini tertutup lapisan padat formasi, dan setiap formasi berbeda. Sangat pintar. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei perlahan-lahan memecahkan satu formasi demi satu. Selain sejumlah besar formasi cemerlang, istana bawah tanah ini juga dipenuhi dengan energi Genjin yang menakutkan. Untungnya, harimau putih dan 4 api berbeda di bawah perlindungan tubuh Ye Yunfei hampir tidak dapat mendukungnya. Apalagi kualitas fisik Ye Yunfei sangat kuat, dan setelah mengaktifkan berbagai teknik penempaan tubuh pada saat yang sama, bahkan jika dia dibombardir oleh itu energi Genjin, itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang fatal. Sama seperti Ye Yunfei saat ini ketika satu demi satu formasi terus retak di istana bawah tanah.
Di dunia kecil yang terhubung dengan suasana istana bawah tanah, di desa yang sangat tua. Semua rumah-rumah di desa ini dibangun dengan batu emas, gaya arsitekturnya sederhana dan kasar. Ada banyak penduduk desa yang keluar masuk desa. Penduduk desa ini bukan manusia, masing-masing sangat tinggi, dan semuanya berwarna emas, seolah-olah mereka terbuat dari emas. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali penduduk desa ini semuanya adalah orang Tianjin asli. Ini adalah desa tempat orang Tianjin tinggal bersama. Tiba-tiba, pintu kayu dari sebuah rumah batu tertentu di desa didorong terbuka, dan Tianjin tua dengan tongkat bergegas keluar. Orang tua itu berdiri di luar pintu kayu dengan telinga miring seolah-olah dia sedang mendengarkan dan merasakan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Yang tua pria dari suku Tianjin bergumam pada dirinya sendiri. Pergi ke kuil leluhur. Petik 2. Orang tua itu berpikir sejenak, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar desa. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mendekati desa dan masuk ke sebuah kuil sederhana yang terbuat dari batu besar. Berbagai totem kuno yang berhubungan dengan orang-orang Tianjin diukir di dinding batu kuil. Di dalam kuil diabadikan patung emas dengan 3 kepala dan 6 lengan, semuanya terbuat dari logam langka. Seluruh kuil bermekaran dengan cahaya keemasan yang mengepul, dan ada banyak dewa emas tinggi yang duduk di ruang sekitarnya dengan samar, memancarkan semburan suara nyanyian kuno. Selain lelaki tua ini, 4 lelaki tua lainnya dari suku Tianjin juga datang ke sini satu demi satu dan berjalan ke kuil. Tetua, saya yakin Anda juga telah menemukannya. Tampaknya beberapa makhluk telah masuk ke istana bawah tanah tempat pintu keluar dunia kecil ini berada. Dan tampaknya formasi yang dibentuk oleh keluarga kita sedang retak. Salah satu dari mereka orang tua berkata dengan suara yang dalam. Ya, 4 tetua Tianjin lainnya semuanya mengangguk. Ada banyak formasi yang diatur di istana bawah tanah itu, dan formasi itu adalah semua formasi yang diturunkan dari zaman kuno oleh klan, dan ada banyak energi dan hukum Genjin di istana bawah tanah itu, yang dapat memberikan aliran yang stabil formasi untuk formasi tersebut. Energi. Bahkan jika master dari tingkat setengah kaisar datang, sulit untuk mengandalkan kekerasan untuk menghancurkan formasi. Tapi sekarang formasi di istana bawah tanah sedang retak, hanya ada 2 situasi. Pertama, master formasi datang dengan level yang sangat tinggi. Kedua, ada banyak master setengah kaisar yang telah mencapai kesempurnaan, dan bahkan seorang kaisar surgawi. Semuanya, saya menyarankan agar altar yang terhubung ke istana bawah tanah itu digunakan untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di istana bawah tanah itu. Orang tua itu melanjutkan Said. Buka altar. 3 lelaki tua lainnya terkejut ketika mendengar. Ini, tidak banyak energi yang tersisa di altar. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Kamu harus tahu bahwa energi yang tersisa terkait dengan apakah keluarga kita dapat keluar dari masalah dan meninggalkan dunia kecil ini di masa depan. Laki-laki terdiam sesaat, dan kemudian seorang lelaki tua berkata. Bab 1982. Mungkin, kali ini adalah kesempatan bagi keluarga kita untuk melarikan diri. Kita telah terperangkap di dunia kecil ini untuk waktu yang lama, dan hanya ada sedikit makhluk yang bisa masuk ke istana bawah tanah itu. Apalagi siapa saja yang bisa menerobosnya, istana bawah tanah begitu cepat. Saya pikir ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa kesempatan bagi keluarga kita untuk meninggalkan dunia kecil ini telah tiba. Kita harus mencobanya, jika tidak kita tidak tahu kapan kita harus menunggu waktu berikutnya. Kata lelaki tua lainnya, kita sudah terlalu lama terjebak di dunia kecil ini. Saatnya mencari kesempatan untuk keluar dari sini. Aku setuju dengan membuka altar. Setelah beberapa saat, lelaki tua lain setuju. Nah, minoritas patuhi mayoritas, lalu buka altar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Akhirnya, seorang lelaki tua membuat keputusan. 4 lelaki tua lainnya mengangguk. 5 lelaki tua duduk bersila di depan altar di kuil, dan melantunkan mantra kuno bersama-sama. Pada saat yang sama, tangan mereka membentuk cetakan tangan yang aneh satu demi satu seperti kupu-kupu menusuk bunga, dan akhirnya merentangkan jari mereka pada saat yang sama, waktu. Gemuruh, altar kuno tiba-tiba bergetar, dan cahaya yang menyilaukan meledak, dan aura yang sepertinya berasal dari zaman prasejarah kuno dilepaskan dari altar. Pada saat yang sama ketika altar ini diaktifkan, sebuah altar kuno di sudut istana bawah tanah tempat Ye Yunfei berada juga diaktifkan, dan diaktifkan pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Pada saat ini,
Ye Yunfei terus-menerus memecahkan formasi yang menghalangi bagian depan, selangkah demi selangkah mendekati peti mati tempat tubuh Cai Feng berada, dan pada saat ini, dia melihat altar di sudut. Tampaknya itu adalah altar teleportasi, dan masih bisa digunakan. Ye Yunfei melihat ke altar. Sudahlah, cepat dan ambil tubuh senior Cai Feng dan pergi dari sini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei terus memecahkan formasi. Aku merasakannya, benar saja, makhluk muda masuk ke istana bawah tanah. Tampaknya itu adalah ras manusia muda. Petik 2. Segera, salah satu lelaki tua itu merasakan Ye Yunfei di istana bawah tanah. Aku juga merasakannya, keempat tetua lainnya juga mengangguk. Tingkat formasi yang luar biasa. Formasi yang diwariskan oleh keluarga kami sangat tinggi dan kuat, dan dia menghancurkan satu demi satu. 5. Lelaki tua itu kagum lagi dan lagi. Semuanya, apakah menurutmu pemuda dari ras manusia ini mampu membantu ras kita keluar dari masalah? Salah satu lelaki tua itu bertanya. Bagaimanapun, kita harus mencobanya. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kita tidak tahu kapan waktu berikutnya. Terlebih lagi, sepertinya pemuda ini tidak ada hubungannya dengan musuh kita. Kami dapat yakin bahwa dia membantu. Pria tua lainnya menjawab, "Oke, hubungi pemuda ini dan minta dia membantu keluarga kita keluar dari masalah." Kelima lelaki tua itu membuat keputusan setelah berdiskusi. Pada saat ini, Ye Yunfei semakin dekat dan semakin dekat ke peti mati tempat tubuh Cai Feng berada. Anak muda ras manusia, halo. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Ye Yunfei tercengang, dan segera melihat ke altar teleportasi, karena suara itu terdengar dari altar itu. "Maaf, siapa yang mulia?" Ye Yunfei bertanya dengan waspada, siap menyerang kapan saja. Karena tidak ada yang tahu di mana altar teleportasi ini terhubung atau apa yang akan ada. Istana bawah tanah ini penuh dengan keanehan, Ye Yunfei harus menjaganya. "Anak muda, jangan khawatir, saya tidak bermaksud jahat. Saya ingin meminta bantuan Anda." Petik 2. Suara lain terdengar dari altar. "Bisakah aku membantumu?" Ye Yunfei sedikit terkejut, tapi dia tidak mengungkapkan pendapatnya. "Anak muda, dengarkan aku, masalahnya seperti ini. Ada batasan khusus yang sangat rahasia di dalam altar teleportasi. Untuk mengangkat batasan khusus ini, 2 syarat harus dipenuhi. Pertama, temukan lokasi batasannya. Kedua, Anda harus memiliki penyihir formasi dengan tingkat formasi yang sangat tinggi untuk melakukannya sendiri. Anak muda, terlihat bahwa level formasi Anda sangat tinggi, jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu mengangkat batasan khusus ini." Lanjut suara, "Hapus batasan khusus di altar ini." Mata Ye Yunfei tertuju pada altar teleportasi. "Ya, anak muda, saya pikir dengan tingkat formasi Anda pasti dapat mengangkat batasan khusus di altar ini." Kata suara itu, "Tanpa alasan, mengapa aku harus membantumu?" Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya. "Kamu?" Suara itu membeku sesaat. "Maaf, saya tidak tertarik," jawab Ye Yunfei dengan dingin, dan terus memecah formasi. Saat ini, Ye Yunfei sangat dekat dengan peti mati tempat tubuh Cai Feng berada, dan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tubuh Cai Feng. Ye Yunfei sama sekali tidak mengetahui identitas pihak lain, juga tidak mengetahui kekuatan pihak lain, jadi bagaimana dia bisa membantu tanpa alasan? Jika keberadaan yang kuat dan jahat muncul pada saat itu, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Pada saat yang sama, di dunia kecil yang terhubung ke altar teleportasi. Di kuil leluhur, 5 lelaki tua duduk bersila di depan altar teleportasi, dan altar di depan mereka bermekaran dengan cahaya kemasan. "Pemuda ini sepertinya takut pada kita," kata salah satu lelaki tua itu. "Ini normal, dia tidak tahu siapa kita, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Secara alami, dia tidak akan membantu kita tanpa alasan," kata lelaki tua lainnya. "Tanpa alasan, tentu saja dia tidak akan membantu kita, tetapi jika kita menawarkan harga yang akan membuatnya jatuh cinta, mari kita lihat apakah kita bisa membujuknya," kata lelaki tua lainnya. Di dalam istana bawah tanah. "Lansia, kabar baik, ada satu formasi terakhir, dan aku bisa menyentuh peti mati di mana tubuh senior Cai Feng berada." Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pendeta Xuanlong dan Cai Feng. "Bagus, Cai Feng, setelah kamu mendapatkan tubuhmu kembali, kamu bisa dibangkitkan. Mulai sekarang,
kita berdua bisa hidup bersama dan terbang bersama seperti sebelumnya. Taois Xuanlong sangat bersemangat. Bah, tua dan tidak bermoral, siapa bilang aku akan tidur dan terbang bersamamu? Cai Feng tiba-tiba tersipu, dan berkata dengan marah. Hei, Taois Xuanlong tidak berani menjawab, dan mulai cekikikan. Boom, Ye Yunfei mulai merusak formasi. Dengan pengalaman memecahkan formasi sebelumnya, Ye Yunfei berhasil memecahkan formasi terakhir dalam waktu sekitar setengah jam. Nyatanya, setelah sekian lama menembus formasi, Ye Yunfei cukup familiar dengan formasi di istana bawah tanah ini. Akhirnya memecahkan semua formasi sialan ini. Taois Xuanlong dan Cai Feng sangat bersemangat, dan bergegas keluar dari menara hantu pada saat yang sama, berdiri di depan peti mati emas tempat tubuh Cai Feng berada. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Cai Feng membuka tutup peti mati emas, dan di dalamnya terbaring seorang wanita cantik parubaya dengan pakaian istana, dengan kulit kemerahan, yang sepertinya sedang tidur. Ada juga sejumlah besar harta langit dan bumi yang ditumpuk di dalam peti mati, yang digunakan untuk menjaga energi tubuh. Tuan Ye, terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuan Anda, saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukan tubuh ini. Petik 2. Cai Feng membungkuk pada Ye Yunfei dan berkata dengan rasa terima kasih. Kata-kata senior serius. Ye Yunfei dengan cepat menjawab. Sosok Cai Feng melintas, bergegas ke peti mati, dan bergabung dengan tubuh utama. Bab 1983. Senior, tubuh senior Cai Feng telah tertidur untuk waktu yang lama, dan dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Aku akan menempatkannya di menara hantu terlebih dahulu, dan kemudian perlahan menghidupkannya kembali setelah aku pergi dari sini, kata Ye Yunfei kepada pendeta Tao. Shenlong, itu bagus. Taois Shenlong mengangguk. Jadi Ye Yunfei mengirim tubuh Cai Feng ke menara hantu dan bersiap untuk pergi. Anak muda, tolong tetap di sini. Suara dari altar di sudut istana bawah tanah terdengar lagi. Anak muda, selama kamu bersedia membantuku, aku bersedia menawarkanmu hadiah yang memuaskan. Kata suara itu. Hadiah apa? Ye Yunfei berhenti dan bertanya. Anak muda, ke kiri dan pergi ke peti ke-15 yang jauh darimu. Tolong buka, kata suara itu. Oke, Ye Yunfei berdiri di tempat, berpikir sejenak, lalu berjalan ke kiri. Kali ini Ye Yunfei menemukan bahwa tidak ada formasi. Ye Yunfei berjalan ke peti mati ke-15 di sebelah kiri dan berdiri diam. Dia menunjuk ke lengan bajunya, membuka tutupnya, dan menemukan lebih dari selusin cincin interspatial di dalam peti mati. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan menemukan bahwa setiap cincin luar angkasa mengandung sejumlah besar bahan alami dan harta duniawi. Nilai harta surga, materi, dan bumi ini sangat tinggi, dan ada banyak harta langka yang tidak dapat ditemukan oleh dunia luar. Bagaimana, anak muda, semua hadiah ini akan diberikan kepadamu. Bagaimana kalau kamu membantu mengangkat batasan khusus itu? Suara itu terdengar lagi. Ye Yunfei berdiri di sana tanpa menjawab. Anak muda, maju lagi, pergi ke peti mati kelima, buka tutupnya, dan berikan semua yang ada di dalamnya. Suara itu terdengar lagi. Ye Yunfei melangkah maju, berjalan ke peti mati kelima, dan membuka tutupnya dengan mengibaskan lengan bajunya. Ada juga lebih dari selusin cincin luar angkasa di dalamnya, dan setiap cincin luar angkasa mengandung banyak sumber daya kultivasi. Bagaimana, anak muda, apakah cukup? Selama kamu setuju untuk membantu, semua hal ini adalah milikmu. Tentu saja, jika kamu tidak setuju dengan hal-hal ini, kamu tidak dapat mengambilnya. Suara itu dikatakan, apakah kamu dari suku Tianjin? Ye Yunfei berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya. Itu benar, saya memang dari suku Tianjin. Petik 2, suara itu terdiam sesaat, lalu menjawab. Saya mendengar bahwa klan Tianjin Anda pandai melatih tubuh. Anda memiliki banyak benda suci untuk melatih tubuh, dan bahkan mewarisi keterampilan. Kata Ye Yunfei, anak muda, apa maksudmu? Suara itu membeku sesaat. Ye Yunfei berdiri di sana dan tidak menjawab. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras harta penyulingan tubuh dan warisan keterampilan klan Tianjin. Orang tua itu bertanya kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ya, Pak Tua, saya yakin Anda sudah menebaknya. Altar teleportasi harus terhubung ke ruang kecil tertentu atau dunia kecil. Diperkirakan sekelompok orang Tianjin terjebak di dalamnya, dan mereka harus melewati altar teleportasi ini jika mereka ingin keluar, dan
Ada batasan khusus di altar teleportasi ini, hanya dengan melanggar batasan khusus ini mereka dapat mengaktifkan altar teleportasi ini untuk keluar, jika tidak mereka akan terjebak di dalam. Kunci untuk melanggar tabu khusus itu terserah saya. Bukankah normal bagi saya untuk memeras sesuatu dalam situasi ini? Petik 2. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Tentu saja saya bisa melihatnya. Saya ingin Anda mengatakan bahwa pemahaman saya tentang struktur ruang waktu jauh lebih dalam daripada Anda. Petik 2. Jawab Hun Lao. Hun Lao, bersiaplah untuk mengaktifkan menara Dao Surgawi kapan saja. Jika pihak lain menjadi marah dan ingin menyerang saya, kita harus menggunakan menara Dao Surgawi untuk pergi dari sini. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu melalui transmisi suara. Oke, pria tua itu mengangguk. Saat ini, di dunia kecil, di kuil leluhur, sepertinya nafsu makan pemuda ini agak besar. Anak muda biasa pasti akan tergoda saat melihat begitu banyak harta karun, dan mereka akan mati-matian membantu mereka. Tapi dia masih belum puas, dia masih menginginkan harta pelatihan tubuh klan saya, dan bahkan warisan latihan. Ini terlalu ketat, salah satu lelaki tua itu berkata dengan marah. 4 lelaki tua lainnya diam. Lupakan saja, ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi keluarga kita untuk meninggalkan dunia kecil ini. Berapapun harganya, kita tidak boleh melewatkannya. Terlebih lagi, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Selama kita bisa meninggalkan dunia kecil ini dan pergi ke dunia luar, itu seperti naga yang kembali ke laut. Adapun warisan latihan, mari kita pilih latihan warisan tubuh dan berikan padanya. Apakah Anda lupa bahwa latihan tubuh dan keterampilan warisan keluarga kita harus dicocokkan dengan darah keluarga kita, sehingga memungkinkan untuk berkultivasi dengan sukses? Bahkan jika ras manusia mendapatkan pelatihan tubuh dan keterampilan warisan keluarga saya, itu tidak akan banyak berguna. Petik 2. Setelah beberapa saat, salah satu lelaki tua itu berkata perlahan, "Oke, berjanjilah padanya." 4 lelaki tua lainnya juga mengangguk setuju. Mereka telah terlalu lama terjebak di dunia kecil ini, dan mereka semua sangat ingin melarikan diri dan pergi ke dunia luar. Di dalam istana bawah tanah, anak muda, aku berjanji padamu. Silakan maju ke peti mati ke-18 dan buka tutupnya. Petik 2. Setelah beberapa saat, suara itu akhirnya terdengar lagi. Ye Yunfei melangkah maju, berjalan ke peti mati ke-18, dan membuka tutupnya dengan mengibaskan lengan bajunya. Ada 5 cincin luar angkasa di peti mati ini. Ada banyak harta karun di setiap cincin luar angkasa. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya. Benar saja, semuanya adalah harta untuk latihan tubuh. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Harta pemurnian tubuh yang terkandung dalam 5 cincin luar angkasa ini sangat berharga. Anak muda, bagaimana kabarmu? Apakah kamu puas sekarang? Tanya suara itu. Baiklah. Karena kamu sangat tulus, izinkan aku membantumu mengangkat batasan khusus di altar itu. Ye Yunfei mengangguk. Bagus sekali. Anak muda, aku akan menyampaikan kepadamu semacam metode warisan pelatihan fisik dari klanku. Petik 2. Suara itu sedikit bersemangat. Saat berikutnya, pesan kekuatan jiwa terbang keluar dari altar dan datang ke depan Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakan informasi kekuatan jiwa ini dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa itu benar-benar merekam metode pelatihan tubuh. Ini disebut metode rahasia untuk berubah menjadi senjata. Ini adalah metode pewarisan dari klan Tianjin. Tentu saja, kamu harus memiliki darah ras suku Tianjin untuk dapat berlatih, tetapi itu tidak akan menggangguku. Ye Yunfei membolak-balik metode pelatihan tubuh ini untuk sementara waktu, dan diam-diam mencibir, mungkin menebak mengapa pihak lain begitu murah hati. Teknik pewarisan semacam ini diajarkan kepadanya karena dia merasa tidak memiliki darah ras suku Tianjin, jadi dia tidak bisa mempraktikkan teknik semacam ini. Tapi Ye Yunfei memiliki pembuluh darah kacau yang langka di dunia, yang dapat cocok dengan garis keturunan semua ras di dunia. Alasan mengapa Ye Yunfei bisa mempraktikkan seni rahasia garis jiwa boneka dari klan jiwa adalah karena dia memiliki pembuluh darah yang kacau, dan bagaimana memasukkan darah klan jiwa ke dalam tubuhnya. Oke. Kalau begitu aku akan mulai membantumu mengangkat batasan khusus di altar itu. Ye Yunfei menyimpan semua harta yang dipersembahkan oleh pihak lain, lalu berjalan ke altar teleportasi. Panen yang bagus, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Harta yang baru saja Ye Yunfei dapatkan, tidak peduli kuantitas atau kualitasnya, sangat menakutkan.
Bab 1984, Yun Fei berjalan ke altar teleportasi dan duduk bersila. Anak muda, lokasi larangan khusus itu relatif tersembunyi, dan aku akan memandumu untuk menemukan batasan itu sekarang. Suara itu terdengar lagi. Oke, Ye Yun Fei mengangguk. Kemudian Ye Yun Fei menemukan bahwa kekuatan roh muncul di altar, menembus ke dalam altar, dan akhirnya mendarat di sudut altar. Anak muda, batasannya ada pada posisi ini. Kekuatan jiwa mengeluarkan suara. Kekuatan jiwa Ye Yun Fei merasakan sudut di dalam altar, dan setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa ada batasan dalam posisi ini. Pembatasan ini memang disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika saya tidak mendapatkan panduannya, mungkin akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Petik 2. Ye Yun Fei diam-diam terkejut. Ngomong-ngomong, anak muda, kamu harus berhati-hati saat melanggar batasan ini. Karena batasan ini sangat sombong, ledakan hebat akan terjadi jika kamu tidak hati-hati, jadi kamu tidak boleh mencoba menggunakan kekerasan untuk melanggarnya. Jika tidak, teleportasi ini altar akan dihancurkan. Itu akan hancur total, dan kamu, anak muda, juga akan terlibat, entah mati atau terluka. Suara itu tiba-tiba mengingatkan. Senior, sepertinya kamu sangat akrab dengan batasan ini. Karena memang begitu, kamu juga harus tahu cara untuk memecahkannya. Mengapa kamu tidak memberitahuku cara untuk memecahkannya? Ye Yun Fei mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan kemudian bertanya jalan. Pembatasan ini tidak diatur oleh saya, tetapi oleh penyihir hebat keluarga saya. Namun, penyihir hebat keluarga saya telah jatuh, jadi saya hanya mengetahui keberadaan pembatasan ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Saat itu, penyihir hebat dari keluarga kami pernah menyebutkan bahwa kecuali Master Formasi secara pribadi mengambil tindakan, pembatasan ini dapat dilanggar. Anak muda, dalam proses melanggar batasan ini, Anda tidak boleh terburu-buru atau menggunakan kekerasan. Jika pada akhirnya Anda benar-benar tidak dapat melanggarnya, saya tidak akan menyalahkan Anda. Singkatnya, keselamatan adalah prioritas utama, dan larangan ini tidak boleh dibiarkan meledak. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Suara itu berkata setelah hening sejenak. Bagus, saya akan berhati-hati. Petik 2. Ye Yun Fei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, sekarang dia telah setuju dengan pihak lain, dengan karakter Ye Yun Fei, dia tidak akan menyerah di tengah jalan, jadi dia tetap harus mencoba. Selanjutnya, Ye Yun Fei mulai belajar dan menganalisis pembatasan. Pembatasan formasi ini memang sangat brilian. Petik 2. Segera, Ye Yun Fei mengeluarkan suara seru. Dengan tingkat formasi Ye Yun Fei, dia tidak memiliki petunjuk untuk sementara waktu. Tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu. Petik 2. Ye Yun Fei berpikir sendiri. Pada saat yang sama, benua Hongmeng saat ini berada di era yang berkembang dan makmur. Beberapa waktu lalu, benua Hongmeng mengalami mutasi besar di dunia. Energi dan hukum di benua itu telah meningkat pesat. Terobosan kultivasi juga telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Selama periode ini, tidak hanya sejumlah besar jenius dan monster yang muncul dari generasi yang lebih muda, tetapi juga para pejuang dari generasi yang lebih tua juga telah menembus ke ketinggian baru. Di masa lalu, di benua Hongmeng, ranah tertinggi yang bisa dicapai para pejuang adalah mengintip alam bintang. Tapi sekarang sudah ada banyak master dari generasi yang lebih tua yang telah melampaui alam menatap bintang dan menerobos ke Tianshu yang legendaris dunia. Dikatakan bahwa beberapa barang antik tua yang telah hidup lama dan telah lama tersembunyi dari dunia tiba-tiba bersinar dengan vitalitas baru setelah berulang kali menerobos ke alam Tianshu. Mereka bahkan mengeluarkan desas-desus bahwa mereka siap untuk mencapai alam ciptaan di atas alam Tianshu. Di masa lalu, seorang ahli pengamatan bintang termasuk dalam kelompok pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak piramida di benua Hongmeng, tetapi sekarang ada ahli pengamatan bintang di mana-mana di benua Hongmeng. Singkatnya, benua Hongmeng telah memasuki era seni bela diri super makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja saat ini, sekelompok makhluk yang telah melakukan perjalanan dari dunia luar diam-diam bergerak di benua Hongmeng. Ini adalah markas Istana Panjang Umur. Dikatakan bahwa hubungan antara Istana Umur Panjang dan Ye Yun Fei sangat dekat, dan itu adalah kekuatan yang kuat yang Ye Yun Fei dukung sendirian saat itu. Mari kita mulai menangkap semua orang di Istana Panjang Umur, dan kemudian menyerahkannya kepada pemilik istana. Sekelompok besar orang asing muncul di luar gerbang markas Istana Changsheng,
dan seorang pria parubaya yang dipimpin oleh berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa waktu lalu, benua Hongmeng juga mengalami mutasi besar langit dan bumi. Itu dapat mengakomodasi kekuatan alam Tianshu dan bahkan alam batas. Ini hanya nyaman bagi orang-orang kita. Istana Tianshan akan masuk. Kali ini, sebagian besar istana Tianshan kita datang di alam Tianshu. Masih ada beberapa alam yang membuat batas, dan mereka pasti dapat menyapu benua terbelakang ini dengan mudah. Petik 2. Makhluk di sebelahnya berkata dengan mencibir. Dengan kekuatan istana Tianshan kita, tidak sulit untuk menghadapi benua terbelakang. Baiklah, ayo lakukan, ayo masuk. Kata pria parubaya yang memimpin, melambaikan tangannya sambil berbicara. Membunuh. Sekelompok makhluk aneh ini menyerbu ke markas istana panjang umur. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke istana umur panjang kami untuk membuat masalah? Segera, orang-orang dari markas istana umur panjang muncul dan bertanya dengan marah. Kami di sini untuk menghancurkan istana umur panjangmu. Pria parubaya di kepala berkata dengan mencibir, mengulurkan tangan besar, dan meraihnya ke depan. Booming, paksaan energi yang sangat menakutkan dilepaskan dari tangan besar pria parubaya itu, dan segera menekan lebih dari 100 orang di istana panjang umur di depan mereka, tidak dapat bergerak. Banyak orang di Longevity Palace tidak tahan, dan tubuh mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi bola kabut darah. Mengerikan, banyak orang di istana panjang umur menjadi pucat karena ketakutan, merasa putus asa. Berani menyinggung istana umur panjangku, pengadilan kematian. Tuan istana umur panjang muncul bersama sekelompok pejabat tingkat tinggi, semuanya marah dan mata mereka berkaca-kaca. Kamu adalah penguasa istana umur panjang, kan? Benda seperti semut juga layak dihormati sebagai leluhur. Duduklah di satu sisi dan keluar dari sini. Pria parubaya yang dipimpin oleh pihak lain menggeliat tangannya yang besar dan meraih penguasa istana umur panjang. Sangat kuat, wajah tuan istana panjang umur berubah drastis, dan dia menemukan bahwa tubuhnya ditekan oleh energi yang menakutkan, dan dia berjuang mati-matian untuk mundur. Guru Asgard, ini adalah master dari alam Tianshu. Seorang anggota senior istana umur panjang di sebelahnya berkata dengan suara ketakutan. Tidak, dia seharusnya menjadi master legendaris dari alam penciptaan. Istana umur panjang kita sudah berakhir. Pemilik istana umur panjang menjadi pucat dan merasa putus asa. Senior, sepertinya istana umur panjang kita tidak pernah menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu menyerang istana umur panjangku? Pemilik istana umur panjang bertanya dengan enggan. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Ye Yunfei. Semua kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei akan terlibat olehnya. Pria parubaya di kepala berkata dengan dingin. Tuan Muda Ye, saya mengerti. Orang-orang ini pasti berasal dari benua Feixian, pantas saja kekuatan mereka begitu mengerikan. Mendengar ini, pemilik istana umur panjang tiba-tiba mengerti bahwa istana umur panjang terlibat oleh Ye Yunfei. Kebaikan Tuan Muda Ye terhadap istana umur panjang kita sebesar gunung, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang istana umur panjang kita yang terlibat oleh Tuan Muda Ye. Pemilik istana umur panjang menghela nafas. Sesaat kemudian, markas besar istana Changsheng dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang istana Tianzhen. Lebih dari separuh orang di istana Changsheng ditangkap dan beberapa dibunuh. Selanjutnya, orang-orang dari istana Tianzhen ini terus menyerang kekuatan dan makhluk lain yang terkait dengan Ye Yunfei di benua Hongmeng. Bab 1985. Kekuatan sekelompok orang dari istana Tianzhen ini terlalu menakutkan. Yang terlemah ada di tahap awal alam Tianshu, dan yang terkuat ada di alam ciptaan. Kekuatan semacam ini dapat dengan mudah menyapu kekuatan besar apapun di benua Hongmeng. Jadi kekuatan yang terkait dengan Ye Yunfei tidak berdaya untuk melawan. Di benua Hongmeng, sebagian besar kekuatan yang terkait dengan Ye Yunfei berada di Donghuang, seperti Sekte Ziwei, klan monster Donghuang, perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daleyin, Kuil Kuno Tianlong, ras alien Honghuang, keluarga Ji, keluarga Murong, rumah Meng dan segera. Karena Ye Yunfei, kekuatan ini sekarang berkembang dengan sangat baik, dan kekuatan mereka secara keseluruhan terus meningkat. Tetapi dalam menghadapi serangan istana Tianshen, pasukan ini tidak berdaya untuk melawan. Markas besar perusahaan dagang Sifang, Kuil Daleyin, keluarga Ji, keluarga Murong, keluarga Meng dan pasukan lainnya dilanggar satu demi satu, dan sebagian besar dari pasukan ditangkap. Kemudian, markas tiga kekuatan Kuil Kuno Tianlong,
alien Hong Huang, dan Dong Huang Yaozu juga dibobol, lebih dari separuh orang ditangkap, dan hanya sejumlah kecil orang yang melarikan diri. Akhirnya, orang-orang dari istana Tianshan menuju ke markas Sekte Ziwei. Faktanya, ketika orang-orang istana Tianshan menyerang pasukan lain, mereka telah mengirim beberapa master untuk menjaga di sekitar markas faksi Ziwei untuk mencegah orang-orang dari faksi Ziwei melarikan diri lebih awal ketika mereka mendengar berita itu. Hanya saja faksi Ziwei masih menerima angin terlebih dahulu. Adalah sejumlah besar anggota Disa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelinap ke markas fraksi Ziwei dan melaporkan berita tersebut ke manajemen senior fraksi Ziwei. Orang-orang yang membunuh tanah menggunakan semua jenis keterampilan rahasia yang diwarisi dari tanah untuk membunuh. Setelah mencoba mencari cara, setelah mengorbankan sejumlah besar anggota, mereka akhirnya berhasil menyelinap masuk beberapa. Sekelompok orang yang sangat kuat telah datang ke Dong Huang, dan mereka terus-menerus mengambil tindakan terhadap kekuatan yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Setelah menerima berita itu, pejabat senior dari faksi Ziwei menjadi pucat karena terkejut, dan segera berkumpul ruang pertemuan. Sepertinya bocah Ye Yunfei itu menyebabkan masalah di dunia luar, melibatkan pasukan kita di benua Hongmeng. Akhirnya, Suamui muncul, berjalan perlahan ke aula, dan berkata, "Sangat mungkin, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-kata Suan Gui. Mereka ingat bahwa ketika Ye Yunfei berada di benua Hongmeng, dia telah memprovokasi sekelompok kekuatan yang kuat dan terus-menerus diburu oleh kekuatan tersebut. Semuanya, bersiaplah, kurasa orang-orang itu akan segera datang untuk berurusan dengan faksi Ziwei kita. Perintah dikeluarkan untuk menutup gerbang markas mulai sekarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar," kata Suan Gui. "Senior Suamui, saya mendengar bahwa kekuatan pasukan itu menakutkan, dapatkah partai Ziwei kita menanganinya?" Seorang perwira senior bertanya dengan hati-hati. "Kecuali jika Kaisar Surga datang, kami Sekte Ziwei tidak perlu takut pada siapapun," jawab Suan Gui datar, kata-katanya penuh percaya diri. Setelah mendengarkan kata-kata Suamui, semua orang merasa sedikit lebih santai. Sekitar setengah jam kemudian, sejumlah besar orang dari istana Tianshan akhirnya tiba dan mengepung markas Sekte Ziwei. Paksaan energi yang dikeluarkan oleh pasukan istana Tianshan ini menggelinding ke markas faksi Ziwei seperti lautan badai, membuat markas faksi Ziwei bergoyang, seolah hendak runtuh. Mereka datang, semua pejabat senior dan pria dari Sekte Ziwei ketakutan oleh paksaan energi yang dikeluarkan oleh pria dan wanita istana Tianshan. Wajah mereka menjadi pucat dan kaki mereka gemetar. "Dengar, orang-orang dari Sekte Ziwei, segera berlutut untuk menemui kita, siapapun yang berani melawan akan mati." Sebuah suara terdengar, menggelinding ke markas faksi Ziwei seperti petir, mengguncang sebagian besar anggota faksi Ziwei pusing, jiwa mereka gemetar, dan mereka hampir roboh di tanah. "Haha, anak, Ye Yunfei itu berasal dari sekte ini. Dia terlalu lemah. Mereka semua seperti semut. Aku bisa membunuh banyak dari mereka dengan sekali nafas. Beraninya kamu melawan istana Tianshan kami. Kamu benar-benar tidak sabar." Orang-orang di istana Tianshan tertawa terbahak-bahak satu persatu, sama sekali tidak memperhatikan faksi Ziwei. Jadi mereka dari istana Tianshan. Para pejabat tinggi dari faksi Ziwei tiba-tiba menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang dari istana Tianshan itu. Anggota senior sekte Ziwei ini pernah mendengar dari Ye Yunfei bahwa markas sebenarnya dari istana Tianshan ada di dunia inti, dan istana Tianshan di benua Hongmeng hanyalah sebuah cabang. Cabang istana Tianshan di benua Hongmeng dihancurkan oleh Ye Yunfei, jadi istana Tianshan secara alami ingin membalas dendam dari Ye Yunfei. "Kamu bajingan, kamu berani datang ke faksi Ziwei kami untuk membuat masalah. Kamu benar-benar tidak sabar. Sekarang kalian semua berlutut kepadaku, sehingga aku dapat membuat kematianmu lebih mudah. Jika tidak, aku akan membuatmu penuh rasa sakit. Mati di tanah." Suamui muncul selangkah demi selangkah, melangkah ke udara, dan berkata perlahan, terlihat sangat mendominasi. "Apa, kura-kura tua ini membuat kita berlutut, dan mengancam akan membuat kita mati kesakitan." Petik 2. Orang-orang di istana Tianshan tercengang ketika mendengar kata-kata Suamui, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Ketika orang-orang dari istana Tianshan ini datang ke benua Hongmeng, mereka sama sekali tidak memandang makhluk dari benua terbelakang ini menghadapi makhluk dari benua Hongmeng. Mereka merasa seperti naga di langit, menghadapi sekelompok besar semut di tanah, unggul penuh akal, menyendiri, membunuh dan merebut.
Sekarang tiba-tiba seekor kura-kura tua berlari keluar dan berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu. Haha, apa kau dengar itu? Kura-kura tua ini mengancam akan membuat kita mati kesakitan. Dia tidak berpikir dia bisa membunuh kita. Dengan kekuatannya, bukan, kata-kata besar seperti itu. Saya tidak perlu menggunakan jari, saya tidak perlu menembak sama sekali. Hanya melepaskan beberapa tekanan energi dapat menghancurkan kura-kura tua yang kewalahan ini sampai mati. Segera orang-orang itu di istana Tianshan sadar, beberapa tertawa, beberapa mencibir, dan beberapa menunjuk kura-kura hitam dan mengutuk. Petinggi faksi Ziwei memimpin faksi Ziwei untuk berdiri di belakang Xuan Gui. Semuanya sangat gugup dan bersiap untuk pertarungan tragis berikutnya. Kura-kura tua yang terlalu percaya diri, kemarilah. Di antara orang-orang di istana Tianshan, Master Realm Tianshu tahap akhir tiba-tiba berteriak, mengulurkan tangan besar, dan bergemuruh ke arah Suamui dari udara. Hanya karena kamu bajingan, kamu berani pergi ke faksi Ziwei kami untuk memamerkan kekuatanmu. Kamu adalah orang-orang yang benar-benar kewalahan, jadi mari tunjukkan betapa kuatnya faksi Ziwei kami. Xuan Gui terlihat sangat tenang, berkata dengan cibiran saat berikutnya. Gemuruh. Di kedalaman markas faksi Ziwei, di mana kuil leluhur berada, tiba-tiba terjadi getaran hebat dan cahaya ilahi yang bergulir meledak. Kemudian semua orang melihat secarik kain kuning muncul di atas kepala Suamui dalam sekejap. Potong, kata Suamui ringan, tertawa. Sepotong kain kuning berputar-putar dengan kecepatan. Yang mencengangkan, apa ini? Almarhum Master Alam Tianshu yang membuat tembakan merasakan nafas kain kuning, dan perasaan menyeramkan tiba-tiba melonjak di hatinya. Jadi dia berbalik dan pergi dengan ketakutan. Tapi sudah terlambat, dengan embusan, kain kuning itu berputar-putar, seperti pisau yang memotong tahu. Tanpa ketegangan, langsung memotong tubuh Tuan menjadi dua, membelahnya menjadi dua bagian. Bersambung.